Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, serta salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita dapat bersama-sama hadir dalam seminar hasil penelitian disertasi saya. Izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Saya Elis Puji Utami, nomor induk mahasiswa 1966390025, mahasiswa program Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Persada Indonesia IAI. Pada kesempatan ini ingin menyampaikan presentasi seminar hasil penelitian disertasi saya yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Quality of Work Life, Komitmen Organisasional terhadap Kinerja Perawat dengan Employee Engagement sebagai variabel intervening pada Rumah Sakit Vertikal di Provinsi DKI Jakarta. Terlebih dahulu sebelum memulai, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada promotor saya yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Anusirwan Muins, MSc.MM, kopromotor saya, Dr. Insinyur Yulizen MM. Sebelum memulai presentasi seminar hasil penelitian disertasi, terlebih dahulu ingin menyampaikan terkait dengan matrik perbaikan sidang kualifikasi disertasi yang telah dilaksanakan pada hari Rabu 24 Februari 2021, di mana Ketua Sidang yaitu Profesor Dr. Insinyur Anusirwan Muins, MSc.MM, anggota penguji 1 Dr. Insinyur Yulizen MM, anggota penguji 2 Dr. Marhalinda SEMM, anggota penguji 3 Profesor Dr. Ismu Hajar SEMM. Adapun saran, masukan, dan juga tanggapan telah saya lakukan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan tertera pada slide berikut ini. Berikut adalah hasil analisis penelitian dan pembahasan, di mana peneliti menggunakan analisis struktural equation model atau SEM. Pada analisis tersebut menggunakan dua jenis model. Yang pertama adalah model pengukuran dan yang kedua adalah model struktural. Pada model pengukuran, peneliti ingin mengetahui apakah seluruh dimensi dan indikator valid dan reliable. Pada variabel kepemimpinan transformasional, terdapat 4 dimensi, di mana didapatkan nilai loading factor lebih dari 0,5. Dapat disimpulkan bahwa dimensi dinyatakan valid dan reliable. Pada variabel quality of work life didapatkan 6 dimensi, di mana diperoleh nilai loading factor lebih dari 0,5. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh dimensi dinyatakan valid dan reliable. Selanjutnya pada variabel komitmen organisasional terdapat 3 dimensi, didapatkan nilai loading factor lebih dari 0,5, maka dapat dikatakan bahwa seluruh dimensi dinyatakan valid dan reliable. Selanjutnya pada variabel employee engagement, diukur dengan 3 dimensi, maka masing-masing dari dimensi mendapatkan nilai loading factor lebih dari 0,5 dan ini dinyatakan bahwa dimensi tersebut valid dan reliable. Nah, yang terakhir adalah variabel kinerja perawat diukur dengan 4 dimensi dan diperoleh nilai loading factor lebih dari 0,5. Dengan demikian dinyatakan bahwa seluruh dimensi dinyatakan valid dan reliable. Pada model kedua yaitu model struktural. Pada model struktural ini penguji ingin menganalisis apakah hipotesis penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh dari seluruh variabel eksogen terhadap variabel endogen. Yang pertama, kepemimpinan transformasional terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap employee engagement. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai koefisien jalur 0,25 dan nilai t-value 1,99. Maka ini lebih besar dari nilai tabel yang dipersyaratkan yaitu 1,96.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Dari 4 dimensi yang mengukur pada variabel kepemimpinan transformasional, maka dimensi yang paling merefleksikan adalah dimensi intelektual, di mana dengan nilai loading faktor 20,03 dan pada indikator pemecahan masalah. Yang kedua, quality of work life terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap employee engagement dengan nilai koefisien jalur 0,15 dengan t-value 1,97 ini lebih besar dari 1,96. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H2 diterima. Adapun 6 dimensi yang mengukur pada variabel quality of work life, maka dimensi yang paling merefleksikan adalah growth and security, di mana dengan nilai loading faktor 20,03, terutama pada indikator kemajuan karir. Ketiga, komitmen organisasional berpengaruh positif terhadap employee engagement, di mana dengan nilai koefisien jalur 0,48 dan nilai T-hitung sebesar 4,08, di mana nilai ini lebih besar dari 1,96. Dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H3 diterima. Adapun 3 dimensi yang membentuk variabel komitmen organisasional, maka dimensi yang paling merefleksikan adalah keberlanjutan, dengan loading faktor 21,34, terutama pada indikator membutuhkan perusahaan. Adapun perusahaan yang dimaksud adalah rumah sakit. Yang keempat, kepemimpinan transformasional, quality of work life, komitmen organisasional, secara bersama-sama terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap employee engagement, di mana ini dibuktikan dengan nilai F-hitung sama dengan 9,78, ini lebih besar dari F-tabel yaitu 2,63. Dan selanjutnya didapatkan nilai koefisien jalur atau R kuadrat 0,72 atau 72%, artinya 72% ini berkontribusi, sisanya terdapat 28% tidak termasuk di dalam variabel penelitian ini. Kelima, kepemimpinan transformasional berpengaruh positif terhadap kinerja perawat, dengan dibuktikan nilai loading faktor sebesar 0,15 dan nilai T-value atau T-hitung sebesar 1,97 ini lebih besar dari 1,96. Dapat disimpulkan hipotesis 0 ditolak dan hipotesis 5 diterima. Yang keenam, quality of work life berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perawat dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,12 dan nilai T-value sebesar 2,16, ini lebih besar dari 1,96. Dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H5 diterima. Yang ketujuh, komitmen organisasional berpengaruh positif terhadap kinerja perawat. Didapatkan nilai koefisien jalur sebesar 0,19 dan nilai T-value 2,19. Nilai ini lebih besar dari 1,96. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H7 diterima. Yang kedelapan, employee engagement berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perawat, di mana didapatkan nilai koefisien jalur sebesar 0,48 dengan nilai T-value 9,60, ini lebih besar dari 1,96. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H8 diterima. Adapun dimensi yang membentuk dari variabel employee engagement terdapat 3 dimensi, maka dimensi yang paling merefleksikan adalah dimensi dedication dengan nilai loading faktor sebesar 41,58
terutama pada indikator merasa bernilai. Artinya di sini bahwa perawat merasa akan mendapatkan penilaian yaitu berupa apresiasi dari pimpinan di rumah sakit, maka ini akan meningkatkan employee engagement perawat. Yang kesembilan, kepemimpinan transformasional, quality of work life, komitmen organisasional, dan employee engagement secara bersama-sama terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perawat, di mana didapatkan nilai F-hitung sebesar 9,47, ini lebih besar daripada F-tabel yaitu 2,396, maka dapat dibuktikan bahwa H0 ditolak dan H9 diterima. Adapun 4 dimensi yang membentuk pada variabel kinerja perawat, maka dimensi yang paling merefleksikan adalah dimensi sikap dengan nilai loading faktor sebesar 53,54 terutama pada indikator kerjasama perusahaan. Perusahaan di sini yang dimaksud adalah rumah sakit. Artinya bahwa ketika perawat memiliki kepedulian yang sangat tinggi kepada rumah sakit, maka ini akan memiliki sikap yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan kinerja perawat. Dari variabel eksogen dari penelitian ini, maka variabel yang paling mempengaruhi adalah variabel komitmen organisasional di mana mendapatkan nilai loading faktor sebesar 0,48. Pada hipotesis ke-9, didapatkan dengan nilai R kuadrat 0,87 atau 87%, maka ini kontribusi yang sangat maksimal di mana sisanya adalah sebesar 0,13 atau 13%. Ini merupakan variabel yang tidak diteliti pada penelitian ini. Selanjutnya pada struktur persamaan 1, di mana employee engagement sama dengan 0,25 dari kepemimpinan transformasional ditambah 0,15 dari quality of work life ditambah 0,48 komitmen organisasional didapatkan R kuadrat sama dengan 0,72, di mana error varian sama dengan 0,28 atau 28%. Pada persamaan struktur 2, kinerja perawat sama dengan 0,48 dari employee engagement ditambah 0,21 kepemimpinan transformasional ditambah 0,12 quality of work life ditambah 0,19 komitmen organisasional didapatkan R kuadrat sama dengan 0,87 atau 87%. Dan sebesar 0,13 atau 13% merupakan error varian. Selanjutnya, peneliti akan melihat dari pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung dari masing-masing variabel. Dari variabel kepemimpinan transformasional terhadap kinerja perawat, maka pengaruh langsung sebesar 0,04 ini didapatkan dari 0,21 kuadrat. Adapun pengaruh secara tidak langsung yaitu melalui employee engagement sebesar 0,25 kali 0,48 sama dengan 0,12. Dapat disimpulkan bahwa ini pengaruh langsung lebih kecil dari pengaruh tidak langsung. Quality of work life terhadap kinerja perawat, maka pengaruh langsung didapatkan nilai 0,1, ini berasal dari 0,12 kuadrat, dan pengaruh tidak langsung melalui employee engagement sebesar 0,15 kali 0,48 sama dengan 0,7. Maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh secara langsung lebih kecil dari pengaruh tidak langsung. Pada komitmen organisasional terhadap kinerja perawat, pengaruh langsung sebesar 0,04 ini didapatkan dari 0,19 kuadrat
dengan pengaruh tidak langsung, yaitu melalui employee engagement, sama dengan 0,48 kali 0,48 sama dengan 0,23. Dan ini dapat disimpulkan bahwa pengaruh langsung lebih kecil dari pengaruh tidak langsung. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dalam pengaruh terhadap kinerja perawat, maka employee engagement ini merupakan variabel mediating yang mempengaruhi dari keseluruhan variabel untuk mendapatkan peningkatan terhadap kinerja perawat di rumah sakit vertikal di DKI Jakarta. Selanjutnya akan membahas tentang implikasi manajerial. Dari hasil penelitian ini, di mana telah diperoleh beberapa bukti secara empiris berdasarkan temuan-temuan penelitian, maka sebagai implikasi manajerial yang pertama adalah dari hasil penelitian terbukti bahwa terdapat pengaruh signifikan terhadap kepemimpinan transformasional terhadap employee engagement dan kinerja perawat pada rumah sakit vertikal di Provinsi DKI Jakarta. Untuk itu diharapkan maka pengarahan yang lebih mendalam kepada para pimpinan yang ada di rumah sakit vertikal di Provinsi DKI Jakarta agar memperhatikan perawat dalam melaksanakan kepemimpinan transformasional lebih baik, di mana ini tentunya akan disesuaikan dengan keinginan perawat, sehingga dapat meningkatkan employee engagement perawat dan pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja perawat. Pada implikasi kedua, berdasarkan temuan penelitian, terbukti bahwa terdapat pengaruh signifikan quality of work life terhadap employee engagement pada rumah sakit vertikal di Provinsi DKI Jakarta. Untuk itu perlu dilakukan pemberian atau dukungan terhadap pegawai atau karyawan terhadap adanya rasa aman, rasa nyaman, keadilan, dan juga demokrasi, termasuk juga kebanggaan serta tanggung jawab, sehingga tingkat employee engagement dan kinerja perawat dapat meningkat. Pada implikasi manajerial ketiga, berdasarkan temuan penelitian terbukti bahwa terdapat pengaruh signifikan komitmen organisasional terhadap employee engagement perawat pada rumah sakit vertikal di DKI Jakarta, maka dapat diupayakan dengan lebih baik untuk melakukan peningkatan komitmen organisasional agar perawat dalam bekerja lebih semangat, kemudian juga antusias, dan selanjutnya ketika menyelesaikan pekerjaan maka ini dapat disesuaikan dengan target yang diinginkan dari suatu rumah sakit tersebut sehingga dapat meningkatkan employee engagement sehingga dapat juga meningkatkan kinerja perawat. Pada implikasi manajerial keempat, dari temuan penelitian terbukti bahwa terdapat pengaruh signifikan dari kepemimpinan transformasional, quality of work life, komitmen organisasional secara bersama-sama terhadap employee engagement dan kinerja perawat pada rumah sakit vertikal di Provinsi DKI Jakarta. Untuk itu diperlukan dukungan dalam meningkatkan employee engagement. Ini perusahaan atau rumah sakit perlu melakukan suatu pelaksanaan yang secara terintegrasi antara kepemimpinan transformasional, quality of work life, dan komitmen organisasional. Sehingga untuk mendukung peningkatan kinerja perawat, maka diperlukan suatu pelaksanaan tersebut secara terintegrasi dari variabel-variabel yaitu tentang kepemimpinan transformasional, quality of work life, dan komitmen organisasional agar dapat meningkatkan employee engagement perawat. Yang terakhir adalah saran bagi peneliti. Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan sebelumnya, maka tentunya terdapat beberapa saran dalam meningkatkan employee engagement dan kinerja perawat pada rumah sakit vertikal di Provinsi DKI Jakarta. Tentunya saran bagi peneliti yang pertama, dalam penelitian ini menggunakan sampel yang terbatas, yaitu hanya pada perawat di 5 rumah sakit vertikal di DKI Jakarta.
tentunya diharapkan dalam penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel yang lebih banyak. Ini tidak hanya pada rumah sakit vertikal, namun juga dapat dilakukan di rumah sakit pemerintah daerah di wilayah DKI Jakarta, dan ini juga menggunakan karakteristik perawat yang sama. Yang kedua, saran bagi peneliti diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat menggunakan model penelitian dengan menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi kinerja perawat, dan tentunya ini juga agar relevan terhadap tujuan penelitian. Seperti halnya pada variabel budaya organisasi, iklim organisasi, atau kompetensi, dan juga kepuasan kerja, serta variabel-variabel yang lain, sehingga dapat menambah wawasan serta memberikan kontribusi yang sangat bermakna dalam meningkatkan kinerja perawat di wilayah DKI Jakarta. Yang ketiga, pada hasil penelitian ini tentunya juga dapat dilakukan di perusahaan-perusahaan, kemudian juga di lembaga atau instansi pemerintah lainnya, termasuk badan usaha milik negara atau pihak swasta lainnya, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Yang keempat, pada variabel penelitian ini tentunya bidang sumber daya manusia tentunya sangat banyak, terutama di era pandemi COVID-19 ini, maka peneliti berharap kiranya peneliti dapat melanjutkan dan juga melakukan penelitian di luar dari variabel kepemimpinan transformasional, quality of work life, komitmen organisasional, employee engagement, dan kinerja perawat di DKI Jakarta. Demikian presentasi seminar hasil penelitian yang saya sajikan, mudah-mudahan bermanfaat dan juga tentunya akan mendapatkan masukan dan juga koreksi serta pembahasan dari hasil penelitian ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.